Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Pada pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu Daulah Umayyah di Andalusia. Pada saat Daulah Umayyah di Damaskus runtuh, salah seorang keturunannya yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri ke Afrika Utara. Selanjutnya, ia menyeberang ke Andalusia, Spanyol, yang sebelumnya telah berada di bawah kekuasaan Daulah Umayyah. Ia pun mulai membangun kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia dan memusatkan pemerintahannya di Cordoba, yang merupakan ibu kota Andalusia Spanyol. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil membangun kembali Daulah Umayyah di daratan Eropa yang berpusat di Andalusia selang 5 tahun dari kedatangannya. Dalam perjalanannya, Daulah Umayyah di Andalusia memiliki beberapa pemimpin sebagai berikut. Ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia mulai berkembang pada masa kepemimpinan Abdurrahman Al-Ausat. Al-Ausat dikenal sebagai khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia mengundang para ahli dari dunia Islam untuk berkunjung ke negara yang dipimpinnya. Mulai saat itu, ilmu pengetahuan semakin berkembang di negara Islam. Ketika Abdurrahman An-Nasir memegang kepemimpinan, perkembangan ilmu pengetahuan mencapai puncak kejayaan. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia, Spanyol, Cordoba menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Berkembangnya ilmu pengetahuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keimanan dan ketakwaan masyarakat semakin meningkat. Pembangunan masjid-masjid megah dan indah membuktikan kesadaran beragama masyarakat yang tinggi pada waktu itu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Pada masa kejayaannya, Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Karena air di kota ini tidak layak minum, pemerintah memiliki inisiatif untuk membangun instalasi air minum dari pegunungan sepanjang 80 km. Khalifah Al-Hakam juga mendirikan 27 sekolah swasta di Cordoba. Selain itu, di Cordoba terdapat 70 perpustakaan dan sejumlah toko buku. Di belahan timur kota itu terdapat 170 orang wanita yang berprofesi sebagai penulis kitab suci Al-Quran dengan huruf kufi yang indah. Ada 80 sekolah, tempat anak-anak fakir miskin belajar secara gratis. Jasa umat Islam pada masa itu tidak hanya berguna bagi umat Islam di wilayah timur, namun bagi seluruh umat Islam di dunia. Keruntuhan Daulah Umayyah II di Andalusia dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama, adanya konflik Islam dengan Kristen. Pada penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti-upeti dari kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka termasuk posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan bersenjata. Namun demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan tentara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Kalau di tempat-tempat lain para mukallaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat, di Spanyol sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi.
Setidak-tidaknya sampai abad ke-10 Masehi, mereka masih memberi istilah ibad dan muwaladun kepada para mukallaf, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosioekonomi negeri tersebut. Hal ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan, di samping kurangnya figur yang dapat menjadi personifikasi ideologi itu. 3. Kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. 4. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk Al-Tawif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan permasalahan ini. Yang kelima, kondisinya yang mengalami keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah anak-anakku untuk pembelajaran kali ini. Silahkan kerjakan latihan soal berikut sebagai refleksi untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.